Bismillahirrahmanirrahim. Tahap kemandirian anak. Nah, jadi tahap kemandirian anak itu kemandirian itu seperti tumbuhan. Jadi orang tua kemandirian itu seperti tumbuhan dan orang tua itu seperti petani. Jadi orang tua itu menanam gitu, menanam kemandirian pada anak-anaknya gitu. Nah, apa aja hama-hama karena itu tanaman gitu ya, tumbuhan. Jadi pasti ada hamanya gitu. Nah, hamanya itu yang pertama kasihan. Kita sering kali ngerasa kasihan sama anak-anak kita. Yang kedua terburu-buru. Kadang kita nggak sabar, misalnya kayak dia harus berangkat sekolah yang seharusnya dia bisa pakai baju sendiri atau dia bisa pakai baju sendiri karena kita merasa terburu-buru. Jadinya kita pakein semuanya deh biar cepet gitu. Jadi bajunya, sepatunya, peralatan sekolahnya kita siapin semuanya supaya cepet gitu. Yang kedua yang selanjutnya mau rapih. Jadi kita nggak suka berantakan. Pokoknya yang penting cepet, yang penting rapi, yang penting beres gitu. Dan banyak tangan. Ini salah satu yang paling sulit gitu kalau menurut saya. Banyak tangan itu kayak misalnya ada orang tua yang ikut mengasuh, ada pengasuh di rumah yang ikut mengasuh juga. Itu banyak tangan karena banyak tangan ini akan membuat anak itu bingung gitu. Ini siapa yang harus aku ikutin tuh siapa gitu. Oke, selanjutnya kemandirian itu ada 4 macam. Ada fisik, sosial, finansial, dan agama. Jadi nanti fisiknya anak-anak bisa dilatih, sosialnya, finansial, dan agamanya. Selanjutnya untuk usia 0 sampai 2 tahun target kemandiriannya itu di fisik. Jadi tidur, main, makan, pakai celana, pipis atau pup, jalan, bicara itu mereka harus bisa sendiri. Ini Tia bilang 0 sampai 2 tahun itu sampai usia 1 bulan sebelum 3 tahun. Ya, jadi usia 2 tahun 12 bulan kali ya, 11 bulan. Nah, sosialnya mereka mengenali orang-orang sekitar. Mereka tahu itu ada ibunya yang setiap hari dia lihat, itu ada ayahnya yang setiap hari dia lihat. Jadi wajar dan normal kalau anak kita usia 0 sampai 2 tahun itu dia takut sama orang lain yang baru dia ketemuin gitu. Jadi itu normal banget gitu, itu wajar banget. Yang kedua, finansial, kita bisa latih anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun kita ajak untuk melihat proses jual beli. Jadi misalnya kita belanja, kita ajak gitu anak kita. Ke mall, Tia, ke mall boleh nggak? Ya? Ke mall, ya pokoknya dia lihat proses jual beli gitu. Kalau untuk sekarang kan pandemi ya, jadi kan nggak bisa ke mall. Ya mungkin ke Alfa atau ke warung, yang bagus sih ke warung sebenarnya. Jadi dia lihat ada kita tanya jawab, Bu ada ini misalnya gitu. Jadi itu yang dia lihat gitu. Kalau di Alfa kan misalnya kayak di market gitu kan dia anak itu cuma lihat ambil aja terus bayar gitu. Kalau di warung biasa kan dia lihat kita nanyain barangnya, terus anak itu lihat kita nanya harganya berapa, terus anak itu lihat kita bayar, terus kalau misalnya ada kembalian juga misalnya dia lihat. Nah, untuk agamanya mendampingi proses ibadah orang tua. Jadi usia 0 sampai 2 tahun itu usahakan gitu kalau misalnya teman-teman mau gitu setiap ibunya sholat gitu, karena kan biasa ibunya atau siapapun yang ngasuh anak di rumah sholat itu misalnya dia lagi nggak posisi tidur itu ajak di sebelah sejadah orang tuanya yang lagi sholat gitu. Jadi dia ngelihat, oh orang tua saya sholat gitu, begini loh gerakan ibadah tuh begini gitu. Jadi terus bacaan sholatnya juga kita agak kencengin bisik gitulah supaya dia tuh denger gitu bacaan sholat itu. Itu akan memudahkan kita untuk mengajarkan sholat di usia-usia selanjutnya. Oke, selanjutnya
usia 3 sampai 4 tahun. Ini 4 tahun 11 bulan berarti ya. Fisiknya tidur, mandi, menulis, dia bisa cebok pipis sendiri, bantu pekerjaan rumah tangga yang kecil-kecil, merapihkan mainan sendiri. Nah, jadi ini semua 3 sampai 4 tahun. Nah, sosialnya dia bisa mengelola emosi dan membuat pilihan. Jadi untuk melatih sosial anak-anak usia 3 sampai 4 tahun itu bukan diajak main keluar misalnya, tapi dengan cara mengelola emosinya. Gimana cara dia kalau dia nggak suka, misalnya gimana kalau dia sedang sedih itu. Nah, terus diajak untuk membuat pilihan. Selanjutnya finansialnya belajar bertransaksi dengan pendampingan. Nah, misalnya kita belanja, dia yang bayar gitu. Nanti dia lihat kan gitu, dia yang bayar, dia yang ngasih uangnya ke si penjualnya gitu. Nah, selanjutnya untuk agamanya, karena dia sudah terbiasa dari usia 0 sampai 2 tahun melihat kita sholat, jadi di agamanya ini si anak usia 3 sampai 4 tahun itu mulai bisa meniru gerakan dan bacaan ibadah gitu. Terus hafal minimal 3 sampai 4 surat di Al-Qur'an karena dia sudah terbiasa gitu ngelihat orang tuanya beribadah karena biasa diajak sholat gitu. Nah, selanjutnya usia 5 sampai 7 tahun itu target sosial. Jadi diharap fisiknya yang tadi udah bisa gitu. Nah, ini targetnya lebih ke sosial. Jadi misalnya untuk fisiknya keramas, dia bisa keramas sendiri 5 sampai 7 tahun. Sikat gigi sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Dia juga sudah bisa diberikan tanggung jawab sekeluarga. Misalnya nih kayak masak nasi untuk sekeluarga gitu. Itu dia sudah bisa diberikan tanggung jawab itu. Atau misalnya membereskan meja makan setelah makan misalnya. Atau terus setelah membaca huruf Latin baru diajarkan mengaji. Gitu. Setelah itu dia sudah bisa cebok pup dan bisa masak ya seperti yang tadi saya bilang, dia bisa masak nasi dan lain sebagainya. Selanjutnya sosialnya di usia 5 sampai 7 tahun itu normalnya gitu ya, idealnya sudah tidak tantrum lagi. Dia sudah mulai bersekolah. Jadi dia sudah mulai berinteraksi dengan teman-teman di sekolahnya, guru-guru di sekolahnya. Nah, ini dia sudah diharapkan dia bisa bersosialisasi dengan baik gitu, sama dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bukan yang masalah-masalah berat gitu. Terus diajarkan untuk menerima tamu. Jadi misalnya ada tamu, dia bisa diajarin untuk disapa tamunya, halo om gitu, silahkan masuk gitu, misalnya kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk kemandirian finansialnya, dia bisa dimintain tolong untuk membeli barang tanpa pendampingan atau diajarkan untuk membuat list belanjaan. Jadi misalnya bulan ini kita mau belanja nih, coba si kakak yang usia 7 tahun ini, Kak coba buat list apa aja yang nggak ada gitu. Terus dia juga nggak dikasih uang jajan karena dia kan belum bisa menghasilkan uang sendiri gitu ya. Kenapa di sini nggak dikasih uang jajan? Karena yang pertama, dia belum bisa menghasilkan uang sendiri. Yang kedua, kalau dia dibiasakan dikasih uang gitu, dia akan merasa, oh uang itu jatuh dari langit tanpa dia harus bekerja gitu. Yang selanjutnya menabung, habis itu sedekah. Nah, setelah itu agamanya dia sudah mulai diajak untuk sholat, puasa, mengaji. Tapi untuk usia 5 sampai 7 tahun itu yang penting anak itu suka dulu deh, enjoy dulu gitu untuk melaksanakan ibadah-ibadah itu. Gitu. Karena ini acara akan beberapa jam lagi ke depan, saya mau minum dulu ya teman-teman. Buat teman-teman juga jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menjaga stabilitas asupan cairan yang masuk. Mari kita minum bareng-bareng dulu ya. Itu gelasnya lucu. Nah, iya dong. Selanjutnya usia 7 sampai 11 tahun targetnya agama. Nah, untuk anak usia 7 sampai 11 tahun karena ini sudah memasuki fase-fase usia balik gitu, anak usia balik. Jadi semua tugas fisik, semua kemandirian yang target fisik itu harus sudah selesai semua.
gitu. Jadi nggak ada lagi anak itu usia 7 sampai 11 tahun disuapin atau dia dimandiin itu, apalagi karena kan dia sudah mau balik, jadi itu sudah harus dipersiapkan gitu. Terus misalnya tidur harus sudah tidur sendiri gitu karena dia sudah sangat-sangat mengerti gitu kan. Nah, fisiknya sudah selesai semua. Nah, terus selanjutnya penambahan tanggung jawab per tahun. Jadi misalnya usia 7 tahun dia beresin meja makan setelah makan malam atau makan siang misalnya. Nah tahun berikutnya usia 8 tahun diberikan tanggung jawab apa lagi gitu yang sekiranya dia mau dan dia mampu gitu untuk melakukan itu, misalnya masak nasi atau cuci baju. Kan kalau cuci baju kan kayak yang kayak di poster gitu ya, Caca itu cuci baju, itu kan cuci bajunya itu bukan dia yang itu, tapi kan pakai mesin cuci, jadi dia cuci baju kita semua gitu sekeluarga. Kalau dia udah lihat penuh, jadi dia yang masukin ke mesin cuci gitu sih itunya. Jadi maksudnya bertahap gitu. Selanjutnya untuk sosialnya diajak untuk menjenguk orang sakit, menerima tamu, menangani bullying. Jadi kalau misalnya dia nanti mendapatkan bullying di luar gitu, karena kan kita nggak bisa terus-terus ada sama anak-anak gitu. Jadi dia bisa gitu menangani bullying. Terus berlatih menjadi orang tua. Jadi misalnya dia suatu saat gitu, misalnya kita harus ada keperluan keluar, kita bisa menitipkan dia di rumah dengan adik-adiknya misalnya, atau dia bisa membersamai adik-adiknya untuk belajar misalnya, atau dia bisa diajak untuk memandikan adiknya yang usianya masih kecil, misalnya masih 2 tahun ke bawah gitu. Selanjutnya agama, persiapan balik 9 tahun untuk anak perempuan itu sudah dipersiapkan untuk balik, karena anak zaman sekarang baliknya itu lebih cepat daripada mungkin zaman kita dulu. 9 tahun itu sudah dipersiapkan. Kalau untuk anak perempuan ibunya yang mempersiapkan, dan 11 tahun untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak laki-laki itu ayahnya yang mempersiapkan baliknya gitu. Jadi apa aja yang harus dipelajarin, apa aja yang harus diketahui setelah dia balik nanti gitu. Jadi itu. Nah selanjutnya ini saya dapatkan ini semua dari seminar parenting yang saya ikuti, yang menempa kemandirian anak oleh Sarah Rihman, dan seminar parenting menjadi ibu bahagia oleh Ibu Eli Risman. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, gimana kalau misalnya udah terlanjur gitu ya. Kalau misalnya banyak PR yang kemandirian yang terlewat gitu. Nah, itu yang jadi banyak ya, mungkin teman-teman juga menanyakan itu gitu. Nah, jadi yang pertama itu dimulai dari sekarang. Jadi misalnya nih udah ya, kalau misalnya teman-teman merasa kemandirian ini perlu atau penting gitu. Jadi apa misalnya yang anak kita usia berapa, terus kita list gitu apa dulu nih yang harus dikejar gitu sesuai dengan usianya. Lalu setelah dibuat list, dimulai dari sekarang gitu. Misalnya apa gitu. Terus dimulai dari satu persatu. Jadi nggak bisa sekaligus langsung dia harus langsung bisa pipis sendiri, mandi sendiri, atau makan sendiri, segala macam itu semua. Jadi nggak bisa. Jadi harus satu persatu. Terus kalau untuk anak usia di atas 7 sampai 11 tahun, pokoknya di atas 7 tahun itu kita ajak duduk bareng. Terus kita ajak bicara, terus kita diskusikan gitu, yang mana yang mau misalnya dia masih disuapin gitu. Nah kita ajak untuk diskusi mengenai cara-cara makan sendiri, atau misalnya kita tanyakan gitu, nak gimana kalau kamu makan sendiri gitu, karena kan usia kamu sudah 7 tahun misalnya gitu. Nah selanjutnya juga tidak lupa kita diskusikan dengan pasangan kita gitu, misalnya dengan istri kita atau suami kita. Selanjutnya kita tentukan deadline-nya. Jadi misalnya belajar makan sendiri, mau berapa lama makan sendiri gitu. Terus buat konsekuensi, bukan hukuman. Kayak misalnya anak masih disuapin,
masih mau disuapin. Nah, jangan diberikan hukuman gitu, tapi berikan konsekuensi. Oke, kalau kamu nggak mau makan sendiri, berarti kamu akan lapar. Itu konsekuensinya, gitu. Atau misalnya anak mau makan sambil lari-lari, jadi konsekuensinya kalau mau makan duduk. Tapi kalau misalnya kalau mau lari-lari nggak usah makan, gitu. Itu konsekuensi gitu. Jadi jangan diberikan hukuman, ataupun kalaupun dia sukses melakukan itu semua, nggak usah kasih reward juga gitu, karena ya itu kan emang ya tugas kemandirian anak-anak gitu. Selanjutnya, jika ingin misalnya anak usia 7 tahun atau 6 tahun ingin membantu ibunya, misalnya mau cuci piring gitu, atau misalnya ibu atau orang tua ingin menambahkan tanggung jawab keluarga, itu harus dijelaskan dulu caranya bagaimana, diajarkan. Setelah itu didampingi. Jadi nggak bisa serta-merta anak itu langsung kamu dapat tugas untuk masak nasi misalnya, terus tahu-tahu dia pokoknya harus bisa, nggak mau tahu gimana caranya gitu. Nah itu yang nggak bisa kayak gitu. Jadi pertama kita jelasin dulu ini berasnya, ini rice cookernya misalnya gitu. Setelah itu diajarkan ini begini cara cuci berasnya, terus ini begini cara masak nasinya gitu. Terus harus didampingin, harus selalu didampingin. Setelah dia boleh bisa dilepas gitu. Jadi maksudnya jangan, misalnya kita kasih kepercayaan ke anak, jangan terlalu banyak dikomentarin lah gitu. Jadi misalnya dia kurang bersih nyucinya, ya udah gitu kan, toh dia masih belajar. Terus yang selanjutnya sadari keberhasilan, dimotivasi usaha, dan dimotivasi usahanya, bukan hasilnya, dan kasih kesempatan dia untuk gagal. Jadi gagal itu nggak apa-apa, gagal itu proses belajar gitu. Jadi jangan dimarahin. Dan selanjutnya tujuan dalam kemandirian ini yaitu bisa. Tujuannya adalah bisa, bukan untuk sempurna. Jadi karena ini proses belajar, jadi kita nggak bisa ngeharapin anak-anak kita untuk sempurna mengerjakan hal apapun gitu. Karena ya mereka juga bukan karena ingin bikin kita marah, tapi mereka lagi belajar gitu. Mereka benar-benar karena nggak tahu gitu. Jadi ya kita harus pahami itu, bahwa tujuannya adalah bisa, bukan sempurna gitu. Jadi kan karena mereka sering dilatih, karena sering diberikan kesempatan, jadi insya Allah nantinya akan sempurna gitu. Oke, mungkin segitu aja dari saya serahkan kembali ke moderator.